Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik pengendalian penyakit. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Syarif Diwidianto NIM 180, Azarin Mahyaveda NIM 181, Lutfia Syahida Hamid NIM 182, Swadito Kisna Udiana NIM 183, Debika Diva Kusuma NIM 184, Sinta Dewi Pramesti NIM 185, Rini Nurbaiti NIM 186, Putri Anggraini Salsabila NIM 187, dan Aleka Fikril Aulia Mufti NIM 188. Penyakit. Penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada tanaman, sehingga tanaman tidak bereproduksi atau mati secara perlahan-lahan. Sedangkan hama adalah perusak tanaman pada akar, batang, daun, atau bagian tanaman lainnya, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan sempurna atau mati. Penularan patogen dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat dapat terjadi dengan penularan bentuk vegetatifnya, atau miselium, atau dengan bentuk reproduktifnya atau spora. Teknik pengendalian penyakit. Teknik pengendalian penyakit adalah hal yang dilakukan untuk mengendalikan penyebab penyakit yang dapat merugikan tanaman. Cara pengendalian penyakit tanaman dapat dilakukan dengan eksklusi, eradikasi, proteksi, dan imunisasi. Pada prinsipnya, pengendalian penyakit tanaman dapat dibagi berdasarkan sasarannya, yaitu patogen atau terhadap penyebarannya, tanaman inangnya, dan keadaan tempat hidup tanaman atau penyebabnya. Pengendalian terhadap patogen, yakni 1. Sanitasi, yang kedua karantina, dan yang ketiga eradikasi, yang keempat tindakan perlindungan, dan yang terakhir yakni melepaskan musuh alami. Pengendalian yang ditujukan pada inangnya. Yang pertama, menciptakan atau menyiapkan tanaman yang kebal atau resisten. Yang kedua, menggunakan tanaman yang toleran. Ketiga, menggunakan tanaman yang hipersensitif. Selanjutnya, melakukan preimunisasi. Dan terakhir, menggunakan bahan kimia atau pestisida. Selanjutnya, pengendalian yang ditujukan pada lingkungan. 1. Membuat tanaman campuran dengan mengatur komposisi, jarak tanaman, dan jenis tanaman campuran yang tahan terhadap penyakit. Kedua, mengatur jarak tanam. Ketiga, melakukan penjarangan atau pemotongan tanaman yang sakit atau terancam sakit. 4. Mengatur naungan agar terkena sinar matahari cukup dan kelembapan dapat diatur. 5. Penggiliran jenis tanaman. 6. Mengatur drainase agar kelembapan udara yang tinggi dapat dihindari. Cara pengendalian penyakit tumbuhan yang pertama yaitu exclusion atau pengaturan. Exclusion atau pengaturan yaitu menjaga agar patogen tidak masuk ke daerah baru atau menginvasi lahan baru dengan cara karantina tumbuhan, yaitu pengaturan agar benih, biji tanaman maupun barang yang lain tidak mengandung patogen berbahaya. Yang kedua, mengadakan perlakuan benih sebelum ditanam menggunakan zat kimia atau air panas. Yang keempat, pengaruh lalu lintas suatu tanaman, serta dapat dilakukan dengan sertifikasi benih. Yang kedua ada eradication atau pemusnahan, yaitu pemberantasan patogen yang telah ada atau memusnahkan patogen bersama tanaman inangnya di tempat-tempat daerah serangan berat. Eradikasi dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, eradikasi sebagian, yaitu bagian tanaman terserang dimusnahkan. Eradikasi total, semua dari tanaman terserang dimusnahkan. Eradikasi super total, seluruh tanaman terserang pada suatu lahan dimusnahkan.
Eradikasi secara umum dapat dilakukan dengan cara 1. Penggunaan fungisida yang dilakukan pada tanaman terserang penyakit. 2. Pemusnahan tanaman inang suatu penyakit berbahaya dengan cara dibenamkan atau dibakar. Yang ketiga, penebangan atau pemotongan bagian-bagian tanaman yang terserang penyakit dan memusnahkannya. Yang keempat, ada pembakaran tanah atau bekas tanaman yang terserang penyakit. Lalu ada pengadaan sanitasi lapangan jika terdapat serangan berat, penggiliran atau rotasi tanaman agar siklus penyakit terputus. Lalu ada robwing, yaitu membuang tanaman yang terserang yang terletak di antara tanaman-tanaman sehat agar tidak menular terhadap tanaman lainnya. Yang terakhir, sterilisasi atau desinfeksi tanah dengan zat kimia air panas atau uap panas agar tanah bebas dari patogen. Yang ketiga, protection atau perlindungan. Protection atau perlindungan yaitu melindungi tanah dari kemungkinan terjadinya serangan penyakit dengan cara 1. Penyemprotan atau penghembusan fungisida terhadap tanaman yang sehat untuk melindungi serangan penyakit. 2. Perlakuan benih atau seed treatment dengan menggunakan fungisida sebelum benih ditanam untuk menjaga agar benih yang baru ditanam terhindar dari serangan penyakit. Selanjutnya, melaksanakan teknik bercocok tanam tertentu seperti yang pertama, waktu tanam atau waktu panen yang tepat agar terhindar dari serangan penyakit. Yang kedua, mengatur tanaman pelindung untuk mengatur kelembapan iklim mikro agar tidak baik bagi penyakit. Yang ketiga, mengatur pH tanah yang tidak dikehendaki penyakit. Dan yang terakhir, drainase yang baik agar terhindar dari penyakit. Kemudian ada immunization atau pemuliaan, yaitu memberi kekebalan pada tanaman dari serangan suatu penyakit dengan cara menanam tanaman yang resisten terhadap suatu penyakit, mencari tanaman asli yang resisten yang kemudian mengembangkannya. Cross protection, yaitu tanaman sengaja diinfeksi dengan patogen lemah untuk menghindari serangan patogen berat dari jenis yang sama. Sering dilakukan untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus. Meningkatkan kondisi pertumbuhan tanaman melalui pemupukan dan teknik budidaya tanaman lainnya. Yang terakhir, penggunaan tanaman transgenik yang ditransformasikan dengan gen ketahanan padi ditransformasi dengan gen penyebab penyakit hawar daun bakteri, sehingga tahan terhadap penyakit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.